Shalom adik-adik, Lause yakin adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik yang sudah siap ikut ibadah, yuk Lause mau ajak kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ikutin gerakan Lause ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah-tambah indahnya. Adik-adik kita mau sama-sama lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, tolong berkati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya setiap kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Felicia masih semangat? Semangat dong. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku karena kita bersyukur Tuhan sangat mengasihi kita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke kiri. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke kiri. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik masih semangat? Masih bersuka cita? Yuk kita sama-sama nyanyi Yesus pokok dan kitalah carangnya.
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Kita mau belajar sama-sama lagu baru ini ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, sebentar nanti kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami fokus mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami dapat mengerti, kami dapat menangkap pesan Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai semua, aku senang sekali karena nilaiku bagus-bagus semua. Kemarin pas terima rapor nilaiku bagus-bagus semua. Kira-kira adekku itu si Riri mana tuh nilainya? Gimana ya nilainya? La 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 la. Ada yang sombong dengan nilainya. Iya dong, aku kan senang karena nilainya bagus-bagus. Sombong? Kamu iri? Emang kakak dapat berapa? Nah, denger ya, nilai matematikaku itu 9. Hah? Cuman 9? Sombong? Hah? Emang nilai matematika kamu berapa? Aku nggak mau bilang nilai matematika aku. Bilang aja nilai matematikamu jelek, iya kan? Ih, enggak. Aku nilai bahasa Inggrisnya ya 100. Ah, itu doang. Hah? Lebih tinggi daripada kakak. Tapi nilai IPA-ku juga 100. Hah, bahasa Mandarinku juga 100. Ah, bodo amat. Yang penting ya, aku lebih disayang sama papaku. Ih, apa sih? Aku juga lebih disayang sama mama. Iya, aku lebih disayang sama papa. Aku disayang sama mama. Aku disayang papa. Aku disayang mama. Papa sayang aku. Aduh, ini pagi-pagi. Riri, Rara, lagi apa? Lagi berantem ya. Padahal Lose mau ajak ke sekolah minggu. Ini kalian berdua sebagai saudara kembar. Yang mana yang kakak? Aku Lause, aku kakak. Oh, yang mana yang dedek? Aku Lause. Aduh, kata orang tua kalian lahirnya cuma beda 1 jam. Tapi berantem terus. Iya Lause. Nah begini ya, kita kan mau sekolah minggu ya.
Kebetulan nanti di sekolah minggu kita mau belajar tentang satu keluarga yang ribut melulu. Tuhan akhirnya buat mereka jadi damai, bersahabat kembali, saling mengasihi. Mau? Ya kita belajar ya dari firman Tuhan ya. Boleh, kalau gitu kalian duduk dulu ya di tempat nanti bersama anak-anak ya. Dengarkan Lose bercerita. Oke? Oke, Lose. Iya. Ayo Dedek, kita duduk di sebelah Duduk ya di sebelah sana ya. Jangan berantem lagi ya, Riri, Rara ya, Rara ya. Jangan berantem ya. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Yang Lose cerita ini tentu bukan saja hanya untuk Riri dan Rara ya. Tapi untuk kita semua, bahkan juga untuk Lose sendiri yang masih punya keluarga, kakak dan adik. Nah, ceritanya adalah tentang satu keluarga yang disebut dengan Bapak Ishak. Nah, Bapak Ishak ini punya 2 anak kembar ya. Waktu lahir cuman beda 1 jam. Menurut firman Tuhan Alkitab, waktu mereka lahir itu unik loh, aneh, luar biasa. Kenapa? Begitu ya. Waktu sudah waktunya melahirkan, Ibu Rifka nih ya sambil menanti anak yang keluar. Begitu keluar yang pertama, oe, oe, oe. Langsung Bapak Ishak melihat, yang keluar adalah seorang bayi. Tapi itu kulit-kulitnya itu ya seperti kayak banyak bulu-bulu halus merah. Langsung Bapak Ishak sepertinya dapat ide ya. Oke, dikasih nama Esau. Nah kemudian si bayi ini keluar begitu. Nah waktu bayi keluar sambil menangis, oe, oe, oe begitu. Waktu hampir keluar kakinya, tiba-tiba itu di kakinya di sini nih ya, di bagian tumit itu ada tangan kecil megang kenceng begitu ya. Si bapaknya ini Ishak sama Rifka, anak ini lahir pegang tumit. Ya udah, kalau gitu dikasih nama Yakub. Yakub itu artinya apa? Tumit ya, tumit. Jadi pegang tumit kakaknya. Kenapa ya? Mungkin sepertinya si bayi kembar ini yang adiknya ini, si Yakub ini gak mau kalah. Dia sepertinya pengen tarik kakaknya, dia pengen keluar lebih dulu begitu. Jadi akhirnya 2 kakak beradik yang kembar ini dinamai Esau dan Yakub ya. Nah memang dari kecil rupanya sudah ada persaingan di antara mereka nih, pada gak mau kalah begitu ya. Kalau kita lihat dalam cerita Alkitab, perkembangan berikutnya, Esau itu menjadi seorang pemuda yang gagah, badannya kuat, dan dia berjiwa pemburu. Dia hidup di padang gurun, dia suka menangkap hewan-hewan buruan untuk kemudian dibawa kepada ayahnya Ishak. Akhirnya Ishak tentu saja jadi sepertinya agak lebih sayang kepada Esau. Tapi kalau Yakub ini orangnya lembut. Dia lebih suka di rumah. Dia bantu mamanya masak. Itulah sebabnya Yakub ini jadi lebih disayang sama mamanya. 1 anak papa, 1 anak mama. Dua-duanya sulit untuk akur. Ya, nah tentu kita jangan seperti itu ya. Nah, lalu kemudian dalam cerita berikutnya ya, ketika mereka makin dewasa, makin menjadi seperti seorang pemuda, begitu ya. Sebetulnya tuh Tuhan dulu pernah bicara sama orang tua mereka bahwa anak kembar ini yang satu Tuhan sudah tetapkan. Dia akan menjadi tuan, dia akan menjadi pemimpin, yaitu adiknya ini, begitu ya. Jadi pemimpin dan kakaknya itu nanti akan menjadi hambanya. Ya itu kan perjalanan dan cara Tuhan ya, menentukan Tuhan itu adalah kuasa Tuhan, begitu kan ya. Nah tetapi dalam perkembangan berikutnya Yakub ini memang cerdik ya. Dia cerdik, dia pinter memanfaatkan kelemahan kakaknya. Kebetulan kakaknya ini kelemahannya adalah
dia tidak peduli sama hak kesulungan dia. Dia anggap remeh, anggap kesulungan itu. Seakan-akan itu bukan hal yang penting. Sampai pada suatu hari nih ketika kakaknya sedang pulang, berburu, capek. Dan kemudian dia lihat Yakub lagi masak semangkuk kacang merah. Dan aromanya perfecto, maknyus gitu ya. Jadi langsung lapar nih si Esau, bagi dong adik. Nah terus Yakub pinter, nggak bisa. Kalau kamu mau semangkuk kacang merah ini, jual dulu hak kesulunganmu. Nah Esau dengan mudah, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku makan kacang merah. Dia makan dengan kenyang. Dia tidak sadar bahwa karena peristiwa itu, pilihan Tuhan atas Yakub itu boleh menjadi semakin kuat dalam hidup Yakub, begitu kan ya? Nah, tetapi kemudian ada lagi peristiwa berikutnya. Waktu itu Ishak sudah tua ya, matanya juga sudah mulai lamur. Lalu Ishak berkata ya kepada Esau, Esau pergi ke padang, bawa buruan, masak olahan daging yang enak buat aku. Nanti aku berkati kamu. Begitu ya. Nah Ishak tidak sadar. Waktu bicara seperti itu, mamanya Ribka mendengarkan. Begitu ya. Jadi akhirnya ketika Esau pergi ke padang, begitu ya, Ibu Ribka cepet-cepet masak daging olahan. Kemudian setelah selesai disuruh Yakub, bawa ke ayahmu, begitu ya. Terus juga dengan tidak kalah cerdik, itu tangannya si Yakub itu ya ditempelin bulu-bulu ya, sehingga akhirnya waktu ayahnya dalam keadaan tidak jelas melihatnya gitu ya, pegang. Oh iya ya, ini seperti Esau karena berbulu, ya udah diberkatilah Yakub. Nah, ketika sudah diberkati, yang juga sekaligus itu adalah meneguhkan rencana Tuhan atas hidup Yakub. Nah, kemudian Esau datang nih. Begitu datang, begitu ya, baru menghadap ayahnya, kasih makan ayahnya. Ayahnya bingung. Tadi siapa yang aku berkati ya? Esau tahu langsung. Tidak salah lagi. Ini pasti Yakub. Dasar Yakub, begitu kan ya. Nah rupanya Esau memberi nama arti lain. Yakub itu bisa berarti tumit, bisa juga berarti menipu, membohongi. Lalu ayahnya bilang, Ishak sudah tidak ada lagi. Sekarang semua berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup Yakub. Esau marah. Lalu Esau bilang, aku benci adikku. Aku akan bunuh dia. Nah terus udah gitu rencana ini didengar oleh Ribka, mamanya. Mamanya bilang, nak, cepet. Malam ini juga pergi ke yang jauh. Pergi ke kota Haran. Cari adikku ya, namanya Laban. Kamu tinggal sama paman Laban, kamu boleh bekerja dan selamanya boleh terus kamu tinggal. Nanti kalau sudah keadaan baik baru boleh balik lagi ya, begitu. Maka Yakub hari itu juga dia lari, dia pergi karena dia takut akan dibunuh oleh kakaknya yang sekarang begitu sangat membenci dia, begitu. Nah, singkat kata Yakub waktu lari begitu ya, dia sampai di kota Betel. Waktu itu hari sudah mulai malam. Di tengah suasana padang gurun, Yakub kemudian keletihan, dia kecapean. Nah waktu dia kecapean, kemudian dia ambil batu, lalu dia tertidur di padang gurun. Nah waktu dia tertidur di kota Betel itu, dia bermimpi. Dalam mimpinya, Yakub melihat ada sebuah tangga yang dari bumi sampai ke langit. Dan ketika tangga itu dia lihat, ada ribuan malaikat turun, naik. Lalu di dalam mimpinya
ya, Allah menjumpai Yakub dan berkata, "Yakub, akulah Allah ayahmu Abraham, Allah ayahmu Ishak. Aku akan menuntun engkau. Aku akan terus bersama dengan engkau." Lalu kemudian Yakub terbangun. Dia sadar bahwa sekalipun dia sudah ada di dalam dosa, dia telah melukai hati kakaknya, dia telah berbuat tidak baik, tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya dan tetap memelihara Yakub. Nah, singkat kata akhirnya Yakub sampai di rumah paman Laban. Ketika sampai di rumah paman Laban, Yakub bekerja sekian tahun sampai akhirnya di sana Yakub memiliki istri, ya, anak daripada paman Laban. Lalu kemudian Yakub punya 12 anak. Nah, 12 anak ini yang nanti akan menjadi 12 suku bangsa Israel. Ya, jadi kita lihat Yakub itu luar biasa karena Tuhan penuh kasih karunia kepada dia. Tuhan sayang, begitu kan ya. Apakah Tuhan tidak sayang pada Esau? Tuhan sayang, tapi nanti Tuhan punya caranya sendiri memberkati Esau, ya. Nah, lalu kemudian setelah sekian puluh tahun, kurang lebih sekitar 20 tahun, Yakub di rumah paman Laban. Kemudian pada suatu malam Tuhan bilang, "Yakub, sudah waktunya. Kamu harus kembali ke tanah Kanaan, kamu harus kembali ke kampung halamanmu." Nah, sebetulnya Yakub takut, ya. Dia ingat kakaknya dulu begitu penuh kemarahan. Apalagi sekarang kakaknya bukan seorang diri lagi, sudah menjadi sebuah keluarga yang besar, suku yang besar. Bagaimana gitu ya. Tapi karena Yakub mau taat sama Tuhan, dia pulang tuh. Dia bawa istrinya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa semua pembantu-pembantunya, harta kekayaannya semua dia bawa pulang ke Kanaan. Nah, sampai di tengah jalan, Yakub tiba di sebuah sungai. Sungai itu disebut Sungai Yabok, ya, Sungai Yabok. Nah, Yakub malam itu datang ke Sungai Yabok. Dia sedang merenung begitu ya. Lalu tiba-tiba dia melihat seseorang. Rupanya orang ini adalah malaikat Tuhan. Lalu kemudian malaikat Tuhan ini dengan Yakub bergulat begitu kan ya. Nah, setelah bergulat begitu ya, ketika hari menjelang pagi, malaikat ini bilang, "Stop, aku harus pergi." Tapi Yakub bilang, "Pegang, ya, peluk, gak bisa. Berkati aku dulu. Kalau gak berkati aku gak mau." Begitu, terus begitu kan ya. Sampai akhirnya malaikat Tuhan bilang ini, "Siapa namamu?" Begitu kan ya. Terus Yakub bilang, "Yakub." Nah, Yakub bilang, "Yakub." Nah, artinya apa? Artinya dia tahu bahwa dia cuman seorang pemegang tumit yang selalu direndahkan. Bahkan juga mungkin dibilang seperti seorang penipu oleh yang lain. Tapi malaikat Tuhan bilang, "Tidak, namamu bukan Yakub lagi, tapi namamu adalah Israel." Israel artinya apa? Israel adalah laki-laki kepunyaan Allah, bangsa kudus yang punya Tuhan sendiri. Jadi mulai sejak saat itu terus rencana Tuhan mulai digenapi dalam kehidupan Yakub, ya. Kemudian Yakub pulang. Nah, waktu Yakub pulang dia sengaja tuh, dia suruh istrinya jalan dulu dengan unta-untanya. Kemudian dia suruh pembantu-pembantunya. Kemudian dia suruh anak-anaknya sambil masing-masing membawa hadiah, begitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya sebelum dia bertindak seperti itu, dengan hikmatnya, dengan akal budinya, Tuhan sudah bekerja lebih dulu di dalam hati Esau. Jadi begitu Esau dengar nih, Yakub mau pulang, Esau datang. Tuhan sudah tentramkan hatinya sehingga Esau tidak lagi marah. Bahkan Esau begitu mengasihi Yakub dan memaafkan Yakub. Nah, singkat kata akhirnya ketika Yakub pulang, Esau bertemu, langsung dipeluk, mereka bertangis-tangisan dan mereka saling memaafkan. Ya, sungguh indah kisah mereka. Seperti apa yang Tuhan harapkan melalui Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat
yang pertama ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Kalimatnya berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra. Sekali lagi sama-sama ya. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, dan ada apa? Ada apa? Iya benar, kasih mesra. Artinya kasih yang saling mengampuni, saling memaafkan. Sesama saudara, ada kelebihan, ada kekurangan, kita terima apa adanya ya. Oh iya, saudara itu apa sih? Saudara adalah orang-orang yang terkasih yang Tuhan berikan sebagai anugerah dalam hidup kita. Maka kita harus sayang kepada mereka. Ya, oke. Baik, coba sekali lagi Losa gak bantu ya. Filipi 2 ayat 1. Jadi, iya benar. Iya, apa? Iya benar. Nasihat, apa lagi? Apa lagi? Iya, penghiburan, benar. Terus, atau ada lagi? Kasih, terus apa lagi? Apa lagi? Persekutuan roh, apa lagi terakhir? Yang biasa tuh suka cipiki-cipiki. Kasih mesra, ya. Biar melalui firman Tuhan ini semuanya kita boleh lakukan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan adik-adik bersama seluruh keluarga. Kiranya kasih Tuhan menyertai hidup kita terus. Amin. Ya, yuk kita panggil yuk. Siapa tadi? Yang tadi tuh yang lucu tuh yang berantem dulu. Riri dan Rara. Oke, Riri, Rara, sini. Riri, Rara, ayo sini. Oke. Nah, adik-adik sekalian, tadi Lose sudah cerita bagaimana Yakub dan Esau yang akhirnya bisa berdamai kembali dan saling mengasihi dan saling mengampuni dan akhirnya Tuhan memberkati mereka. Yuk coba kita panggil ya, bagaimana dengan Riri dan Rara. Riri, Rara, mana? Iya, nih Lose mau tanya, sudah dengar ceritanya tadi firman Tuhan? Sudah Lause. Ceritanya tentang siapa? Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, mereka pertama bagaimana? Berantem dulu Lause. Berantem dulu ya, nggak mau kalah ya. Lalu kemudian akhirnya Tuhan buat mereka berdamai. Waktu mereka berdamai, saling mengasihi, Tuhan pun memberkati kehidupan mereka. Indah ya, kasih persaudaraan itu ya. Nah sekarang Lose mau tanya nih, Riri sama Rara, bagaimana setelah dengar firman Tuhan ini? Mau jadi pelaku firman? Mau Lause. Pinter. Kalau begitu jadi pelaku firman bagaimana? Kita berdamai ya. Berdamai ya? Nggak boleh Harus berantem saling lagi. mengasihi ya. Iya. Saudara sama kakak ya semua ya? Iya Lause. Oke, ayo semua saling minta maaf. Dedek, kakak minta maaf ya. Iya kak. Dek minta maaf juga ya kak. Iya dek. Oke ya, Sayang kamu. Aku juga sayang kamu. pinter ya. Nanti kakak doakan, Lose doakan juga ya. Supaya hidup kalian boleh semakin besar dan semakin diberkati Tuhan. Oke? Iya Lause. Jadilah pelaku firman Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Oke. Adik-adik kita akan memberikan persembahan. Persembahannya itu adik-adik dapat transfer melalui rekening yang ada di bawah sini. Atau adik-adik boleh minta tolong sama mama papanya untuk membawakan persembahannya di kantor gereja. Sambil persembahan kita mari menyanyikan satu lagu pujian lagi. Ini lagunya lagu baru, tapi mari sama-sama kita belajar lagu ini. 1 Peter 5. Humble your heart right where you are. You are in His hand, yeah. There's no need to fuss. You
Sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sekarang kami melakukan aktivitas kami Tuhan, berkati dan lindungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.